Shalom. Ya. Hari ini kita mau lanjutkan belajar ya, dari minggu lalu kita sudah belajar. Ada satu tema yang sedang kita sama-sama pelajari, yaitu tentang cara hidup jemaat yang pertama ya, atau cara hidup gereja mula-mula. Kita sedang belajar itu dan saya mau kita refresh kembali ya, dan kita akan belajar lebih dalam. Mari kita sama-sama baca dari Kisah Para Rasul 2 ayat 42 sampai 47 ya. Di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 42 sampai 47 ini adalah pada waktu gereja pertama kali lahir. Gereja dilahirkan pada waktu Roh Kudus dicurahkan, lalu dengan secara ilahi ya, kita mesti sepakat itu. Ini bukan bikinan manusia, ini secara ilahi. Jadi manusia-manusia yang bertobat itu didorong dengan cara yang ilahi banget. Dan ini dicatat dalam ayat 42-47. Apa yang mereka lakukan? Karena pada waktu itu ada sekitar 3.000 orang dicatat ya. Mereka dibaptis, memberi diri, dibaptis, lalu gereja lahir di situ. Kumpulan orang percaya lahir di situ dan benar-benar baru. Benar-benar baru. Ya, kalau di Loteng Yerusalem mungkin cuma 120 orang, ditambah 3.000 berarti ini benar-benar orang-orang baru. Amin. Ya, sepakat ya? Enggak tahu gimana caranya, yang mereka ketahui ya beribadah yang sebelumnya, ya, beribadah dengan cara Taurat ya, Yudaisme dan sebagainya. Nah, ini dilahirkan baru benar-benar oleh Roh Kudus. Makanya pada waktu kita nanti baca ayat 42 sampai 47, di situ berarti ini benar-benar didorong sama Roh Kudus. Amin Bapak Ibu. Ya, benar-benar didorong ya. Mari kita lihat. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir. Dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Sambil memuji Allah, dan mereka disukai oleh semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Dari ayat 42 sampai 47 maka kita bisa punya gambaran cara hidup jemaat pertama kali yang baru dilahirkan. Secara pengertian, secara pengetahuan teologi, menurut saya belum ngerti apa-apa saudara. Ya, ini baru dilahirkan, bayi rohani. Belum ngerti apa-apa. Tetapi Tuhan baik. Dengan kasih-Nya, Tuhan menggerakkan para rasul dan membentuk satu cara hidup jemaat. Ya, saya simpulkan seperti ini. Coba next. Kalau kita baca 42 sampai 47 saya simpulkan seperti ini ya. Next, buka. Ya. Gaya hidupnya apa? Cara hidupnya apa? Yang mula-mula muncul ya. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Jadi ketika mereka dilahirkan baru, lalu dibaptis, lalu tiap-tiap hari, saya bayangin tiap-tiap hari mereka kumpul di bait Allah. Ya, juga di rumah-rumah. Dan mereka mendengarkan Petrus khotbah, ngajar ya. Tentunya tidak langsung semuanya mengerti. Karena pada waktu itu kitab juga belum ada. Adanya cuma kitab Taurat,
para nabi ya. Belum ada kitab perjanjian baru. Benar-benar pengajaran-pengajaran yang mungkin masih awal-awal sekali. Pertobatan, kepercayaan sama Tuhan, ya. Mungkin Yesus mati dan bangkit karena itu sesuatu yang sangat spektakuler pada waktu itu ya. Itu pengajaran rasul-rasul. Nah, minggu lalu sudah dibagikan sama Pak Yus bahwa bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Betul ya Pak Kris ya, minggu lalu ya. Jadi, dan di situ ada kata bertekun. Nah, bertekun itu apa Bapak Ibu? Bertekun berarti bukan sesekali. Amin. Bertekun ya berarti terus menerus. Belajar lagi, belajar lagi, belajar lagi. Dan itu digerakkan oleh Roh Kudus. Digerakkan, murni. Kalau mau dibilang istilahnya begini, itu loh kerinduannya Tuhan. Itu kerinduannya Tuhan. Ayo belajar, 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 haus belajar. Ya, lalu next yang kedua. Mereka juga bertekun dalam persekutuan. Rupanya mereka ketika dilahirkan gereja, muncul satu kerinduan, kesukaan untuk apa? Untuk kumpul, kumpul, kumpul lagi. Ya, senang kumpul-kumpul gitu ya. Di bait Allah maupun di rumah-rumah secara bergilir, firman Tuhan tadi bilang ya. Apalagi? Bayangin ya, bayangin gaya hidupnya ya. Terus next. Mereka juga berkumpul untuk memecahkan roti. Perjamuan kudus. Karena firman Tuhan berkata kalau kamu kumpul ya, kamu ingat akan aku, lakukan ini. Memecahkan roti itu namanya perjamuan kudus. Mereka mengingat kembali Yesus yang sudah mati menebus dosa mereka, bangkit lagi. Itu menjadi satu gaya hidup jemaat pada waktu itu. Kumpul-kumpul ingat tentang Tuhan Yesus lagi ya, makan perjamuan lagi saudara. Apalagi next. Kalau saya simpulkan ya, ayat 42 sampai 47 tadi. Tekun berdoa dan memuji Allah. Suka praise and worship, praise and worship. Nah, ya, kalau kita seminggu sekali kita ada doa terobosan, betul ya? Berarti sama kita. Senang kumpul-kumpul lalu berdoa memuji Allah, senang memuji menyembah Tuhan. Ya tentunya zaman dulu memujinya tidak dengan musik seperti ini ya, terbatas sekali ya. Tetapi hati yang memuji menyembah. Itu digerakkan oleh Roh Kudus. Next. Nah dikatakan juga mereka tetap bersatu. Wow ini yang luar biasa ya. Kompak, bersatu, gak saling menjegal, gak saling menjatuhkan, gak saling gosipin. Kompak satu ya, dan sehati lagi. Jadi bukan cuma kumpul-kumpul fisik, tapi hatinya pun sehati. Ya, sepakat sehati. Luar biasa ya, itu rupanya yang Roh Kudus gerakan. Lanjut. Saling berbagi dan saling menolong. Firman Tuhan tadi katakan, mereka yang kepunyaannya ya, dibagi-bagikan, ada yang menjual ya, lalu diberikan kepada orang masing-masing yang membutuhkan. Jadi menyenangkan sekali ya. Nggak, Roh Kudus gerakan supaya apa? Supaya enggak ada yang sombong, egois, enggak ada. Saling berbagi, saling menolong. Wah indah sekali. Apa yang Roh Kudus kerjakan indah sekali. Next. Dan firman Tuhan dikatakan tadi juga ya. Mereka bergembira dan tulus hati. Tidak ada tipu-tipu di situ ya. Dan sukacita. Nah karena cara hidup inilah, maka orang-orang yang lihat lalu tertarik. Ini kok kelompok kok asik banget. Kumpul-kumpul memuji Tuhan. Tiap kali wajahnya senyum, tiap kali ada bagi-bagi, makanya tak munculin gambar saling bagi-bagi itu. Ya, orang senang jadinya ya. Tiap-tiap hari Tuhan apa? Tambah-tambahkan. Dengan jiwa-jiwa yang bertobat dan terima Tuhan Yesus. Meskipun mereka waktu itu minoritas, ditekan, tidak punya hak-hak. Ya, hak-haknya diambil, bahkan tidak lama kemudian dikejar-kejar, dianiaya.
kalau dibunuh itu enggak masalah, dibakar enggak masalah. Bahkan Kekaisaran Nero itu sampai membakar orang-orang percaya diikat ya, di jalan-jalan disiram aspal, dibakar saudara. Dalam sejarah itu begitu. Tetapi luar biasa, gaya hidup ini membuat orang pada kumpul-kumpul, bertobat. Nah coba sekarang Bapak Ibu lihat kanan kirinya. Ya, ada wajah gembira apa enggak? Ya, aduh, atau sudah butek ini ya. Capek gitu ya. Oke, enggak masalah Bapak Ibu. Firman akan memberikan kita kekuatan. Amin. Firman akan memberikan petunjuk dalam hidup kita, ya. Rupanya Roh Kudus kerjanya seperti ini Bapak Ibu. Dan mereka suka kumpul, bertekun, diajar, perjamuan kudus, memuji Tuhan, happy. Saling berbagi. Wow, itu diinisiasi oleh Tuhan sendiri. Ya, oke. Nah, hari ini kita mau fokus di bertekun dalam persekutuan. Kalau kemarin sudah bertekun dalam pengajaran, hari ini kita mau bertekun dalam persekutuan. Ya, next. Kalau kita cek di dalam firman Tuhan tadi, wujud persekutuan jemaat yang pertama, bentuknya itu rupanya ada 2, Bapak Ibu Saudara. Ya, saya kasih gambar Raja Wali karena kalau di pelajaran kelas ya, kelas pengajaran di Pekerja Kristus itu gambarnya burung Raja Wali gitu ya. Kenapa? Karena gereja seperti burung Raja Wali, punya 2 sayap. Bentuknya ada 2 kalau kita baca tadi. Mereka berkumpul pertama di mana? Di bait Allah tuh, sayap yang pertamanya kan di bait Allah. Di gereja kumpul rame-rame begini. Wah, banyak orang. Tapi sayap satunya apa? Di rumah secara bergilir saudara. Dan Alkitab mencatat ada di rumah Lydia, Kisah Para Rasul 16 ayat 40, di rumah Priskila dan Aquila, di rumah Filemon, di rumah Maria, dan di rumah-rumah yang lainnya. Tidak tercatat semuanya ya. Tetapi Alkitab menunjukkan wujudnya, persekutuannya, koinonianya, kumpul-kumpulnya kayak apa. Yaitu di gereja atau di bait Allah dan di rumah-rumah. Nah sekarang kita bisa katakan bahwa di gereja, di bait Allah itu ibadah raya seperti ini. Amin saudara. Ya, jadi kalau saudara datang ke sini berarti kita sedang melakukan cara hidup yang Roh Kudus kasih contoh. Amin. Ya, kita benar ini, kumpul di ibadah gini benar. Tetapi juga ada di rumah-rumah yang disebut dengan, kalau sekarang kita sebutnya di komsel, komunitas sel. Jadi pada waktu kita di gereja ini ada, ayo pada masuk komsel yuk. Kalau mahasiswa itu hari Rabu komsel ya kan. Kalau pelajar itu tiap hari Sabtu komsel. Kalau keluarga lebih variatif, ada hari Rabu, hari Kamis, Sabtu juga ada. Ya, rupanya yang kita lakukan itu betul sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Ya, jadi kita sedang melakukannya. Nah, kalau di ibadah raya seperti ini, semua kumpul begini, ada pesan-pesan yang strategis yang gembala bagikan atau mungkin pada waktu itu para rasul bagikan, ya. Tetapi pada waktu di kelompok-kelompok ini umat percaya, orang percaya mulai difungsikan. Ada beberapa kelebihan ketika kita ada dalam komsel, ya. Meskipun ibadah raya bisa menambah semangat karena kelihatan banyak, senang ya kan. Ada pujian yang asik dan sebagainya, tapi ada keuntungan kita komsel. Next, buka semua. Nah, kalau kita kumpul ya, kalau di zaman itu misalkan kumpul ada 500 orang aja kumpul ya, atau seperti inilah kumpul ya. Hubungannya bisa tidak mendalam. Betul Bapak Ibu Saudara ya? Kita mau ketemu cuma shalom, oh ini Bapak ini ya, oh ini gitu ya, shalom shalom ya. Tapi kalau dalam komsel komunitas kita bisa mengenal lebih dalam, lebih dekat. Lebih ngerti, oh ini pekerjaannya ini, oh ini anaknya gini ya, sekolah di sini, oh ini lagi ada problem seperti ini, itu lebih mendalam.
Di dalam kelompok komunitas sel, semua orang berkesempatan aktif dan melayani. Kalau dalam ibadah raya yang melayani sudah ada ya, pemain musik cuma berapa orang ya, WL singer berapa orang, sebagian besar mungkin sebagai jemaat duduk. Tetapi kalau di komsel, di komunitas yang kecil, kita semua bisa mengambil pelayanan. Amin. Ya, ada yang main gitar, ada yang memuji Tuhan, ada yang memimpin icebreaker, ya kan? Ada yang menyediakan makanan, ada yang jemput-jemput, ada yang macam-macam bisa dikerjakan. Semua bisa berfungsi. Dan pada waktu berdoa juga semua bisa mendoakan. Sharing firman semua bisa sharing. Kalau di sini yang sharing kan cuma saya ya kan, atau hamba Tuhannya. Tidak bisa ganti-gantian. Tapi kalau dalam komsel semua bisa aktif. Pemuritan bisa lebih efektif karena bisa ketemu langsung, ngobrol langsung, sharing, tanya jawab. Tanya jawab mendalam bisa dilakukan. Lebih mudah praktek firman Tuhannya untuk mengasihi, untuk memperhatikan, untuk menolong sesama itu sangat lebih mudah. Ya, melatih para pemimpin baru muncul. Nah, di dalam kelompok sel itu akan kelihatan orang-orang yang punya potensi-potensi karunia-karunia memimpin ya atau membina lagi bisa dikembangkan di situ. Bapak Ibu Saudara. Nah, kenapa saya bagikan ini supaya kita ngerti rupanya yang kita lakukan sesuai firman Tuhan. Amin. Ya. Nah, kenapa Tuhan mau ketika jemaat lahir lalu masuk ke dalam persekutuan yang intens? Baik dalam ibadah raya maupun dalam kelompok-kelompok kecil, dalam rumah-rumah. Kenapa? Nah, mari kita lihat next. Karena saudara, persekutuan orang percaya atau komunitas orang percaya itu adalah instrumen keselamatan itu. Termasuk instrumen keselamatan yang Tuhan berikan saudara. Ya, sama seperti kalau seorang bayi lahir. Ketika seorang bayi lahir maka supaya tetap hidup maka harus ada keluarganya merawat. Benar ya? Enggak dibiarin aja. Makanannya juga disiapin. Belum bisa apa-apa saudara. Sama juga ketika gereja lahir. Pada waktu kita dilahirkan baru. Polanya sama. Bapak di surga ngerti betul. Bapak di surga ngerti betul. Ini jemaat baru lahir. Belum ngerti banyak hal, pelajarannya belum ngerti apa-apa, banyak tekanan aniaya. Gimana supaya jemaat ini bertumbuh, kuat, dapat makanan, ngerti kebenaran, ngerti Tuhan yang benar. Maka Tuhan sediakan saudara, ada persekutuan. Bisa nangkep Bapak Ibu? Itu instrumen keselamatan. Kalau enggak ada, penyesatan gampang masuk. Penipuan gampang masuk. Isu-isu gampang masuk. Dan kemudian mereka meninggalkan Tuhan lagi. Sangat mungkin saudara. Makanya Tuhan tahu caranya. Tuhan bertanggung jawab. Maka dia berikan komunitas. Dia berikan persekutuan. Karena di situ orang belajar. Ya. Komunitas menjadi sarana Allah menjaga kehidupan rohani bayi-bayi iman. Agar tidak mati rohani. Tapi bertumbuh dalam kasih karunia-Nya. Jadi Tuhan yang create sebenarnya Bapak Ibu. Nah, jadi komsel atau persekutuan tadi itu alatnya Tuhan. Kita mesti bersyukur ya. Ini alat Tuhan, ini ibadah ini alat Tuhan supaya kita bertumbuh di dalam Tuhan, ngerti kebenaran. Yang kedua saudara, persekutuan next, persekutuan atau komunitas sel gitu ya, adalah tempat bertumbuh menjadi dewasa. Buka aja enggak apa-apa semuanya. Jadi komunitas sel menolong jemaat belajar mengasihi, memberi, mengampuni, tidak egois, menentang sifat daging kita yang mementingkan diri sendiri. Betul ya? Karena semua orang yang jatuh dalam dosa itu egois, sombong. Padahal target Tuhan keselamatan adalah bukan hanya sekedar bayi rohani. Tuhan targetnya serupa Kristus. Baik dalam karakter, moralitas, cara hidup, perilaku kita serupa Kristus. Wow, itu target Tuhan. Itu kematian Yesus di kayu salib. Untuk itu, bukan sekedar
pengakuan iman secara sepakat dalam pikiran saja saudara. Ya saya mau percaya Yesus bukan. Tapi benar-benar diproses hidup kita diubah betul-betul. Dari perilaku dosa, perilaku ikatan-ikatan dosa dibebaskan saudara. Makin bertumbuh di dalam Tuhan. Bahkan pertobatan-pertobatan yang semakin dalam. Apa? Egois. Mementingkan diri sendiri. Nah itu diproses di mana? Di persekutuan saudara. Ya. Di Filipi 2 ayat 3-4 dikatakan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Gimana cara prakteknya? Untuk seperti itu, kita mau serupa Yesus. Gak bisa hidup sendiri. Kita harus ada dalam komunitas bersama yang lain. Betul ya? Supaya bisa memperhatikan yang lain, saudara. Firman Tuhan yang lain juga dikatakan Amsal 2:3, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Karakter kita akan semakin diubahkan ketika kita berinteraksi dengan saudara kita seiman. Yang tadinya enggak sabaran, terpaksa harus belajar sabar karena firman Tuhan katakan demikian. Yang tadinya enggak pedulian, terpaksa digesek untuk peduli sama yang lain. Nah, komsel atau persekutuan itu tempat bertumbuh menjadi dewasa. Amin Bapak Ibu? Sepakat ya? Ya. Nah, saya terinspirasi saudara dari satu buku ya. Saya enggak baca sih, cuma diceritain. Judulnya It Takes a Village. Bikinannya Hillary Clinton tahun 96. Ya, 1996. Buku ini jadi populer ya. Karena dia berkata begini, untuk membesarkan seorang anak, ya, itu bukan cuma melulu tugas orang tua semata, melainkan tanggung jawab bersama seluruh komunitas. Kalau bahasa Indonesianya, besarin anak itu butuh orang sekampung. Dulu waktu saya dengar kata-kata ini cuman lucu juga ya, besarin anak butuh orang sekampung. Berarti butuh tetangga saya semuanya. Dulu saya agak sambil lalu. Tapi akhir-akhir ini saya berkata, ini benar. Bapak Gembala beberapa kali mengatakan, kemarin juga pada waktu kita di ibadah syukur ya Pak ya, di guru-guru TB ya kemarin, Bapak Gembala berkata bahwa semua yang baik itu datang dari Tuhan. Semua yang baik datang dari Tuhan, termasuk hikmat-hikmat, termasuk ilmu-ilmu yang baik itu datang dari Tuhan. Dan pada waktu saya lihat ini, saya bilang, ini benar ini. Ini dari Tuhan juga. Butuh orang sekampung untuk membesarkan seorang anak. Artinya, apalagi zaman sekarang, orang tua, engkau butuh orang lain untuk membesarkan anakmu. Saya menyadarinya. Kenapa? Karena waktu saya dengan anak saya, semakin bertumbuh anak saya, semakin berkurang, betul enggak? Pasti akan berinteraksi sama orang lain. Dan saya enggak bisa cuma ngikutin kepentingan kemauan anak saya. Kalau ngikutin kemauan anak saya, waduh, tidak semua kemauannya baik-baik semua, betul enggak? Ya, termasuk datang ke gereja aja, males banget saudara. Harus diobrak-obrak saudara. Kalau cuma ngikutin anak saya, bisa enggak ikut ke gereja saudara. Nah ini buku ini ngajarin untuk membesarkan seorang anak sampai dia ketemu potensinya, sampai dia menemukan destininya dan maksimal hidupnya. Tapi benar saudara, tapi benar. Itu butuh banyak orang. Butuh tetangga, butuh orang lain, butuh sekolah, ya, butuh gereja, butuh pemerintah bahkan. Artinya kita nggak bisa hidup sendiri untuk jadi orang baik. Amin. Bisa nangkap Bapak Ibu? Ya. Karena itu kalau Bapak Ibu punya anak, ayo ajak ikut persekutuan. Yang masih kecil-kecil sampai SD bisa ikut ke generasi Yoel. Ya. Yang sudah pelajar SMP, SMA bisa ikut Yes Gang di mana saya melayani. Kenapa saudara?
Karena kalau enggak nanti teman-temannya yang akan mempengaruhi dia, gadget yang akan mengajari dia, scroll TikTok yang mengajari dia, dan tiba-tiba orang tua bilang ini, kok anakku jadi aneh ya? Sekarang kalau diajak ngomong berontak terus. Kenapa saudara? Karena kalau ngikutin kepentingan anak doang, gak berhasil. Kita mesti melakukan sesuatu untuk anak kita dikenalkan dengan komunitas supaya kenal Yesus. Amin. Dikenalkan dengan komunitas. Harus saudara, kalau kita mau berjuang. Karena menyedihkan sekali saudara, kalau sampai bapak ibunya kenal Yesus, bertobat sungguh-sungguh, tapi anaknya gak kenal Tuhan. Nangis sebenarnya. Makanya kita mesti paksa saudara. Dalam tanda kutip ya, harus kita caranya gimana, berdoa sungguh supaya anak itu mau berkomunitas. Kalau enggak nanti dunia yang ngajarin dia. Nah, kenapa saya bagian ini? Kenapa? Karena gini, demikian juga pada waktu gereja mula-mula dilahirkan. Butuh orang sekampung, butuh komunitas. Sehingga pada waktu ada mungkin yang baru bertobat, lalu kena intimidasi. Lalu ketika dia mau jual beli, kamu sudah gak ikut golongan kami, kamu sudah ikut Yesus. Dan itu waktu itu minoritas, saudara. Gak boleh lagi. Ada aniaya. Bisa lemah, saudara. Mereka datang mungkin dengan lemah ke persekutuan, ke komsel. Lalu ketemu teman-temannya. Dan mulai disemangatin lagi. Diingatkan lagi firman Tuhan. Yesus sudah mati buat kamu. Kita semua bisa membawa api dan membakar iman orang lain yang sudah loyo. Amin. Bapak Ibu amin. Ya. Kalau Bapak Ibu Saudara ngalami, aduh aku lagi bete, lagi malas baca firman Tuhan, aku lagi jatuh dalam dosa, ini lagi banyak masalah, pekerjaan banyak masalah, malas datang persekutuan saudara. Itu memang caranya iblis begitu, misahin kita dari komunitas. Apa yang harus kita lakukan? Ya sesuai firman Tuhan aja ya. Tolak itu semua, jalan aja ke dalam komsel. Amin. Ketika engkau datang komsel, nanti ketemu dengan teman di komsel, teman di gereja, tiba-tiba kesaksian, tiba-tiba plong lagi, nyala-nyala lagi. Amin. Itu yang saya alami juga. Kadang-kadang saya lemes gitu ya, tapi puji Tuhan saya punya orang-orang yang bisa nguatin saya juga. Saya bisa ketemu sama Kevin, halo Kevin, ya, tak sebut namamu di sini ya. Ketemu dia sambil naik mobil dia ngobrol, kesaksian. Menyala-nyala lagi ya. Ya paling enggak kita saling timbal balik ya. Amin ya. Kalau dia lagi error-error begini juga saya kasih nasihat ya. Jadi saling menguatkan. Amin Bapak Ibu. Emangnya kita bisa benar terus? Emangnya kita bisa menyala-nyala terus? Emangnya kita bisa kuat terus di dalam Tuhan? Jawabannya enggak. Kita butuh orang lain. Kita butuh cara pandang yang lain dari teman kita yang lain supaya kita lurus kembali. Amin. Ya, karena itu persekutuan atau gaya hidup bersekutu itu dari Tuhan dan ayo kita masuk di dalamnya. Amin. Sepakat? Ya, supaya kita bertumbuh, supaya karya keselamatan sampai goal finish. Jangan berhenti tengah jalan, ya. Oke. Ada beberapa alasan kenapa orang tidak mau komsel ya. Atau di situ saya bilang itu iblis juga bekerja supaya orang keluar dari situ dan tidak mau mendapatkan pertumbuhan. Yang pertama, tidak lama ya, cepat aja. Yang pertama Bapak Ibu, kenapa orang kok bermalas-malasan ya? Yang pertama, rasa tidak nyaman atau takut dinilai. Buka aja semua. Ya. Nah, orang takut membuka diri. Mereka merasa tidak sempurna, takut dihakimi, malu dengan pergumulan pribadi. Jadi ada yang berpikir bahwa aduh kalau nanti persekutuan, kalau ibadah masih oke ya. Duduk nyelempet-nyelempet gitu ya. Angkat tangan muji Tuhan, pulang duluan gitu ya. Tapi kalau dalam persekutuannya lebih kecil, di dalam komunitas sel, kan ketemu. Waduh dia berpikir, nanti kalau aku ketahuan aku lagi bermasalah, ketahuan aku lagi lemah imannya, apalagi aku lagi berantem nih di keluarga dan sebagainya, aku enggak sesuai firman Tuhan, malu aku. Apa kata orang nanti? Harus aku tempatkan di mana? Wajah saya. Ya,
Ya tetap di sini saudara. Apalagi kalau saudara mungkin pelayanan. Pelayanan lalu masuk ke dalam komsel dan harus terbuka. Wah, gak enak, tidak nyaman. Kebenarannya apa saudara? Komsel bukan tempat untuk tampil sempurna, amin. Tapi tempat untuk saling menolong dalam kelemahan. Makanya diganti mindsetnya ya. Justru kalau kita lagi banyak problem, banyak masalah, datang komsel. Jangan kasih kesempatan buat iblis dalam hidup kita. Amin? Amin? Ya. Kalau lagi ada problem, datang komsel supaya dikuatkan. Firman Tuhan berkata di Yakobus 5 ayat 16a. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Saling mengaku dosa, butuh orang lain. Rupanya Tuhan tahu problem kita. Problem terbesarnya seringkali kesombongan saudara. Dan ada hal-hal yang tidak bisa selesai. Hanya kita doa sama Tuhan. Tuhan ampuni dosaku Tuhan, amin. Kok orang selesai-selesai? Tuhan tahu masalahnya bukan cuma di situ. Masalahnya kamu sombong nak. Kamu tidak mau diketahui. Kamu tidak mau terbuka dengan orang lain. Jaim. Banyak banget dosa-dosa yang kayak gitu. Dan terpaksa kita mesti datang. Ngobrol tentunya dengan orang yang tepat ya. Di dalam komsel yang membina kita. Kita curhat, kita cerita. Firman Tuhan katakan kalau kamu saling mengaku dosa. Saling cerita kelemahan. Cerita kegagalan. Cerita semua hal yang tidak baik. Dan saling mendoakan. Maka kamu sembuh. Amin. Semakin kamu jaim, semakin kamu sombong, tidak selesai-selesai. Tidak selesai-selesai ya. Roma 15 ayat 7. Sebab itu terimalah satu akan yang lain. Sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Saling terima. Tidak ada yang sempurna kok. Amin ya Bapak Ibu ya. Dulu saya orang yang jaim ya. Kalau untuk terbuka, waduh jantungnya deg-degan. Jangan sampai aku ditanya, jangan sampai ditanya ya. Apalagi pada waktu itu saya kumpul bareng ya dengan teman-teman satu area. Saya sudah jadi PKS pemimpin pada waktu itu. Kumpul bareng begitu, kadang ada pertanyaan-pertanyaan yang sangat tidak nyaman buat saya. Takut dinilai. Ada pertanyaan, saat teduh apa enggak? Waduh, dulu tuh suka, jangan ditanya gitu ya. Tapi rupanya ketika kita mau terbuka, itu malah menolong kita semakin sembuh. Amin. Yang kedua, next. Alasan apa lagi? Sibuk dan tidak ada waktu. Ya, buka semua aja ya. Kita bisa sangat sibuk dengan aktivitas kerja, studi, kesibukan lainnya ya. Membuat orang merasa tidak sempat ikut persekutuan atau komsel. Tapi kebenarannya apa? Sebenarnya itu soal prioritas. Tuhan kasih waktu kita sama, 24 jam, betul ya? Tetapi saya temukan ada kok yang sibuk banget, sesibuk-sibuknya. Harus ngurusi ini, bahkan punya perusahaan apa. Tapi tetap meluangkan waktu persekutuan komsel. Bahkan melayani, bahkan jemput-jemputin, itu ada loh saudara. Jadi itu bukan masalah waktu, tapi kita punya prioritas apa enggak. Ya, kita menyediakan waktu untuk apa yang kita anggap penting. Kemungkinan besar kita berpikir bahwa persekutuan atau komsel itu enggak penting. Atau bahkan ibadah enggak penting. Lebih penting bisnis, lebih penting pekerjaan. Kita lebih punya berhala yang lain sebenarnya. Kita berkata nyawaku ditentukan sama ini, makanya aku enggak usahlah ibadah enggak masalah. Sekarang ditambah ibadah kan bisa online gitu ya. Tapi itu masalah hati, itu prioritas apa enggak? Saudara, setiap persekutuan adalah instrumen keselamatan buat saudara. Jangan tinggalkan. Kalau bisa atur waktu saudara. Supaya bisa tetap persekutuan. Tetap ada orang yang bisa kasih masukan firman Tuhan. Tetap kita bisa saling ngaku dosa dan bertobat supaya kita bertumbuh saudara.
Matius 6 ayat 33 berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan. Amin. Apa kebenaran kerajaan Allah? Jelas tadi dikatakan gereja lahir, lalu Roh Kudus bawa mereka masuk dalam persekutuan. Itu kebenaran. Ayo kita kejar itu. Karena di situ Tuhan bentuk kita. Tuhan tumbuhkan kita. Jemaat mula-mula justru bertekun dalam persekutuan meski mereka juga mungkin bekerja, mungkin mengurus keluarganya, bahkan dalam kesulitan pada waktu itu. Tetapi mereka bertekun dalam persekutuan. Kesibukan bukan alasan, itu pilihan. Biarlah firman Tuhan ini masuk di hati kita saudara. Ya, termasuk saya saudara. Kita semua ya. Dan biarkan Roh Kudus bekerja. Kalau memang harus bertobat ya kita bertobat. Nah, selagi ada waktu kita bertobat, mari kita bertobat. Jangan keraskan hati kita ya. Jangan keraskan hati kita. Yang ketiga, next. Apa alasan yang lain? Pernah punya pengalaman buruk dengan yang namanya persekutuan atau komsel. Ya, mungkin dulu komselnya kaku, terlalu menghakimi, penuh gosip dan konflik, ada trauma di dalam diri kita ya. Pernah konflik ya, pernah tersinggung, pernah kecewa ya. Dan itu menghantui kita saudara. Nah, tidak ada persekutuan yang sempurna saudara. Kita semua orang berdosa, semua kita punya kelemahan. Tidak ada ya, Tuhan tidak memanggil kita untuk komunitas yang sempurna, tapi mengusahakan pertumbuhan untuk semakin disempurnakan. Amin. Ya, kita nggak perlu cari, saya mau komsel kalau PKS-nya sempurna ya. Siapa ya? Oh Bang Richard maaf nggak mau. Ya. Oh Brian enggak. Ya, saya maunya dengan Pak Yus saja gitu ya. Saudara, kita akan ketemu dengan orang yang tidak sempurna. Tapi kita sama-sama bertumbuh. Amin. Ya. Kolose 3:13, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Perbuatlah juga demikian. Kalau pernah terluka, pernah kecewa, lepaskan pengampunan saudara. Jangan dendam terus, jangan dibawa terus. Pengalaman pahit memang tidak mengenakan ya. Pada waktu kita konflik, kita kecewa sama saudara seiman ya. Tapi bisa menjadi sarana Tuhan membentuk kita. Sebenarnya semua diizinkan Tuhan. Supaya karakter kita semakin bertumbuh. Amin. Nanti pindah komsel lagi, pindah persekutuan yang lain, ketemu yang sama. Kenapa? Problemnya di kita. Karakter kita yang belum beres. Kita memang sering tersinggung. Kita memang overthinking sama yang lainnya. Makanya kebawa-bawa kemana-mana ya. Mari kita bereskan. Amin. Yang keempat, merasa tidak perlu komunitas. Nah ini dia. Dan menurut saya makin banyak orang yang seperti itu karena budaya akhir zaman, budaya orang sendiri-sendiri. Orang asik sendiri. Ya, cukup dengan handphone bisa berjam-jam scroll-scroll, senyum-senyum sendiri. Padahal barusan berantem sama suami, sama istri, begitu pegang handphone, hai. Ya, itu menyakitkan pasangan. Gitu ya. Udah ngajar barusan tadi marah, ya, sekarang hahaha. Anak juga begitu. Tadi habis marah-marah, tiba-tiba hitungan menit pegang scroll begini di kamar, ketawa-ketawa sendiri juga. Perasaan orang tua tercabik-cabik, kurang ajar gitu ya. Wah itu pengalaman saya gitu ya. Nah saudara, semakin banyak orang egois. Pengennya sendiri happy-happy, me time katanya. Ya. Ada yang merasa cukup hanya dengan sekedar hadir dalam ibadah tapi tidak mau kenal yang lainnya. Saya dan Tuhan saja cukup. Dia punya ide begitu. Ya. Tapi mau saya kasih tahu, itu bukan kebenaran sepenuhnya. Kebenarannya, kekristenan tidak pernah dirancang untuk dijalani sendirian. Kristus bahkan membangun tubuhnya, dia berkata, kamu adalah bagian tubuh Kristus. Yang harus saling nempel satu sama lainnya. Amin Bapak Ibu? Harus nempel. Ya, bukan individu-individu yang terpisah. Tuhan katakan engkau adalah bait Allah. Engkau adalah bangunan, engkau adalah batu-batu hidup. Di mana aku membangun bait Allah. Di mana Tuhan mau berdiam, setiap kita batu hidup.
Dan batu hidup kalau di rumah, kalau di bangunan itu dimasukkan ke satu bagian, ditempel sebelah kanan, sebelah kiri, atas bawah, dilem lagi. Kita harus masuk ke dalam sebuah persekutuan saudara. Itulah yang Tuhan mau. Tidak ada Tuhan punya ide, engkau diselamatkan sendirian dan tidak perlu berhubungan dengan siapapun. Itu penyesatan. Kita tubuh Kristus, dan Tuhan mau kita saling melayani. Amin. Catat baik-baik. Benar. Selama saudara tidak mau masuk ke dalam persekutuan dan mau dilayani dan saling melayani dan semakin belajar memperhatikan orang lain, sebenarnya problemmu tidak pernah selesai. Egoismu tidak pernah habis. Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang Tuhan datang. Semakin menjelang Tuhan datang, Roh Kudus kerjanya apa? Makin membuat orang bersekutu, tertanam, terikat dalam persekutuan. Meskipun gesek-gesekan, tapi enggak pergi saudara. Itu idenya Tuhan. Tapi kalau idenya iblis, enggak usah, daripada mau disakiti kamu pergi yo. Semua orang itu negatif sama kamu, gosipin kamu, udah pergi aja. Itu kerjanya roh iblis saudara. Dan semakin mendekat hari Tuhan, semakin orang dibikin egois sendiri-sendiri. Dan itu problem buat saudara. Kalau kita mau benar-benar serupa Yesus, mau diselamatkan sungguh-sungguh, harus mau saudara, belajar dengan saudara yang lain. Amin. Ya, tertanam satu yang lain saling melayani saudara. Amsal 18 ayat 1. Orang yang menyendiri mencari keinginannya sendiri. Orang yang tidak mau berkomunitas, nggak mau komsel, saya kan bisa nyembah Tuhan sendiri. Oh, aku kalau doa menyembah Tuhan bisa 5 jam sendirian. Oh haleluya, haleluya. Tapi kalau nggak mau berkomunitas, nggak mau ketemu orang, pokoknya aku cuma mau dengar suara Tuhan. Wah ya, Tuhan berkata demikian, tapi nggak pernah mau ketemu orang lain. Saya pernah ingat ada satu hamba Tuhan berkata bagus banget, berkata begini. Ketika orang tidak mau berkomunitas, ketika orang tidak mau ketemu dalam persekutuan dengan orang lain, maka keabnormalan mengambil tempat. Itu Bapak Edi Leo pernah mengatakan demikian. Hamba Tuhan yang dulu saya belajar tentang komsel. Ketika orang tidak mau ketemu orang lain dan saling melayani, saling memperhatikan, maka keabnormalan mengambil tempat dalam dirinya. Maksudnya gini, orang yang nggak mau ketemu yang lain, antisosial gitu ya, maka jadi aneh. Betul Bapak Ibu? Ya, orang yang sendirian terus lama-lama jadi aneh. Di Jepang itu ada orang-orang yang cuma ngurung di kamar terus. Itu penyakit mental. Namanya hikikomori. Makanan juga dimasukin kamar apa, enggak mau ketemu orang. Penyakit jiwa. Dan Tuhan mau kita diselamatkan dari situ. Amin ya. Waduh banyak pergumulan, ayo latihan. Biar semakin seperti Yesus. Ya. Jemaat mula-mula tidak menjadikan persekutuan sebagai aktivitas pilihan, tapi sebagai gaya hidup kerajaan Allah. Pemain musik bisa maju ke depan, bell singer, kita mau selesai. Next, terakhir, poin yang terakhir Bapak Ibu. Tidak tahu tujuan komsel. Ya. Kenapa tidak ikut persekutuan? Tidak, ini karena enggak ngerti tujuannya. Hari ini kita ngerti sama-sama, ya, untuk bertumbuh menjadi instrumen keselamatan, ya. Dipikir hanya rutinnya tambahan, tempat ngobrol-ngobrol, ya. Tapi kebenarannya adalah komsel atau persekutuan adalah instrumen keselamatan dari Tuhan. Kalau engkau mau selamat, kau mesti ada dalam komunitas supaya engkau bertumbuh. Komsel alat Tuhan untuk bertumbuh, mendewasakan bentuk karakter, menyalurkan kasih karunia. Komsel adalah tempat untuk mengalami hadirat dan kuasa Allah. Saya bertumbuh, saya dilawat di dalam komunitas, berkali-kali saya didoakan, saya nangis di situ, bertobat di situ, dan itu membentuk hidup saya. Komsel adalah sarana untuk misi dan penginjilan.
Seperti pada waktu di Kisah Rasul, komunitas yang di mana Yesus hadir, saling melayani, ada sukacita, itu menarik orang lain untuk datang dan bertobat. Tuhan perlu ada komunitas, ada komsel-komsel yang sehat, yang baik. Karena Tuhan begitu sayang, banyak jiwa-jiwa butuh diselamatkan. Mau ditaruh di mana ini nak, gitu kan ya. Gak boleh, kalau lahir harus kayak bayi tadi. Lahir harus ada yang nimang-nimang, harus ada yang ngemong, harus ada yang ngasih makan. Butuh tempat. Tuhan ngajak kita kerjasama. Ayo, kamu yang sudah percaya, ikuti cara hidup jemaat mula-mula. Masih banyak jiwa-jiwa yang harus diselamatkan. Dan dia butuh tempat. Dimenangkan. Bertumbuh di mana masa dewean? Gak tahu apa-apa. Butuh komunitas yang saling mengasihi. Mungkin dia kesepian selama ini. Saya pernah dengar satu persaksian. Ada satu anak mahasiswa tidak pernah ke gereja, nakal, isinya cuma main game, bahkan ngeganja. Saudara. Dia bertobat hanya gara-gara ada sekelompok anak muda yang cinta Tuhan di Komsel. Itu sering ngajakin dia. Suatu hari dia ulang tahun. Tidak ada yang ngasih selamat. Termasuk orang tuanya pun tidak kasih selamat. Saudaranya pun tidak ngasih selamat. Hari itu ada 3 atau 4 teman datang ke kosnya. Ketok-ketok. Dengan wajah bete dia buka. Ngapain kamu kesini lagi? Ngajak komsel lagi ya? Gitu. Terus tiba-tiba, enggak kok, ini loh, happy birthday to you, gitu ya. Happy birthday to you. Anaknya nangis saudara. Dan dibikin videonya pernah ditayangin di sini kok. Ya, ini kesaksian. Dia berkata bahwa saya bertobat. Saya ikut Tuhan sungguh-sungguh. Saya tinggalin narkoba, saya tinggalin ganja. Gara-gara ada beberapa teman ingat ulang tahun saya. Saya enggak pernah di ulang tahun. Banyak jiwa yang butuh. Mungkin ada juga orang-orang yang sebenarnya enggak pernah ngalami pelukan, diterima. Dia mungkin dibully, dihina, tersisihkan. Kita mesti jadi komunitas yang menjalankan misi. Supaya orang yang butuh dipeluk ini, ada orang yang memeluk, ada kelompok yang terima. Ayo bangkit lagi. Mungkin beberapa orang sedang stres di ujung tanduk, pernikahannya lah, keuangannya lah. Mau ngomong sama siapa lagi nggak tahu. Tapi kalau kita jadi komunitas yang sehat, yang kuat, yang cinta Tuhan, kita bisa sama-sama besuk, kuatkan. Ayo, ada pengharapan. Aku dulu ya kayak kamu kok, tapi aku bertobat, aku berubah. Ada teman-teman yang dukung, ada yang saling bantu. Mungkin aku nggak bisa bantu keuangan, tapi aku bisa bantu yang lainnya. Dan sebagainya sudah sangat banyak. Dan Tuhan sedang menantikan, mana partnerku di akhir zaman. Komunitas, persekutuan yang seperti aku buat di gereja mula-mula. Sehingga setiap hari, satu demi satu orang diselamatkan. Amin. Apakah Bapak Ibu mau menangkapnya? Mau jadi partnernya Tuhan? Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Kita sambut sama-sama. Engkau Tuhan kekal dan maha kuasa. Engkau Tuhan kekal dan maha kuasa. Dia